um, in your face. We come to the throne of God. We Amen. come to the throne of God today, Lord, boldly, with supplication, with thanksgiving, Father. Father, we ask you to bless this program that we're about to teach the importance of prayer, especially the intercession of prayer. Father, we ask you to make more warrior in prayer, create more monster in prayer, create another monster in intercessory prayer, as we need more intercessory prayer, as we need more warrior in prayer. Father, in the name of Jesus, we ask you today that the Holy Ghost be with us. Empower the preacher, empower the teacher, and empower everyone here who listen. And Father, in the name of Jesus, we cover this program with the blood of Jesus. We cover the viewers, the listener with the blood of Jesus. And Father, let your name be magnified. You say that 2 or 3 gather together in your name, you are in the midst of it. So Lord, we are 8 of us. So 9 with you. You are in the midst of us. When you are in the midst of us, nobody can against us because we are with you. And Lord, we thank you for the authority, for the power that you have given to us through the blood of Christ. Father, we give you praise and glory and honor in the name of Jesus, and we will begin. Haleluya. Terima kasih. Kita langsung aja masuk ke firman Tuhan, ya. Ada yang bisa bacakan? Kitab Nabi Yeremia 29 ayat 12 ya. Iya. Oke, demikianlah firman Tuhan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Selanjutnya. Ayat yang ke-13. Dan apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ya, terus. Ayat yang ke-14, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Amin. Nah, tadi Pak Adil baru saja mengatakan ketemu teman-teman dari Sulawesi Selatan berkumpul ya untuk berdoa. Sekarang sudah entah ada di mana ya. Saya yakin suatu saat akan dikumpulkan kembali di tempat yang sama. Kenapa Tuhan mencerai-beraikan para pendoa ini? Kita semua. Kenapa Tuhan mencerai-beraikan? Tuhan mengambil mereka, mengumpulkan mereka, kita semua ini dari segala bangsa. Saya di Amerika, kalian ada di Indonesia, ada lagi yang di Eropa. Dikumpulkan semua satu bangsa. Kenapa? Masih ingat Kejadian 11 ketika Tuhan mengatakan mereka berkumpul dengan satu mind dan satu accord, satu hati, satu jiwa, satu perasaan, satu tujuan, dan tidak akan ada yang bisa menghalangi mereka. Ya. Doa kita, doa orang-orang yang benar didengarkan Tuhan. Hanya doa orang-orang righteous yang didengar oleh Tuhan. Doa orang yang tidak righteous lewat aja, tidak didengarkan. Ya. Kalau di English itu berbeda antara hear and listen. Ya, kalau di English bilangnya the righteous I listen. I listen the prayer of the righteous. Jadi tidak hanya mendengarkan saja, tapi tingkatnya lebih Tingkatnya lebih tinggi lagi. Kalau mendengar saja
Saya dengar suara TV, tapi kan saya tidak menyimak. Ya, saya mendengar berita di radio. Suami saya nonton TV misalnya, saya dengar suara TV keras sekali, tapi saya tidak menyimak. Tapi kalau listen itu artinya saya menyimak, saya pay attention. Ya, saya satukan hati dengar. Apa sih yang dikatakan? Apa sih maksudnya? Ya, Tuhan juga seperti itu. Kalau di Indonesia kosakatanya kurang ya. Mendengarkan, tidak ada tingkat kelebihannya saja. Tingkat kelebihannya. Ya, coba kita lihat lagi di Jeremiah 12 Jeremiah 29 tadi. Ketika kamu datang kepadaku, dan soalnya bahasa Indonesianya agak lupa nih. Saya ada Inggrisnya di layar. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengar kamu. Ya, di Inggrisnya bilang begini, then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. Nah, beda kan? Bukan I will hear you, but I will listen to you. Ketika kita berdoa, kita datang kepada Tuhan, Dia mendengarkan kita. Bagaimana caranya kita datang kepada Tuhan? Apakah semua orang yang righteous, semua orang Kristen, semua umat Kristen, semua yang mengakui sebagai umat Kristen bisa datang begitu saja? Hanya di dalam the blood of Jesus. Hanya bila kita masih dalam naungan the blood of Jesus. Tuhan tidak melihat kepala kita. Tuhan tidak melihat warna kulit kita, tidak melihat warna rambut kita. Yang Tuhan lihat dari kita adalah apakah kamu tertutup oleh darah Kristus? Apakah kamu ada darah Kristus? Dilindungi oleh darah putraku. Kalau tidak, maka Tuhan hanya mendengar, hanya hear, tapi tidak listen. Hanya mendengarkan lewat saja, tapi tidak menyimak. Ya. Lalu itu kenapa banyak orang Kristen berdoa, doanya doa sia-sia? Karena nomor satu, mereka datang kepada Tuhan dalam keadaan yang kotor. Bukan berarti kita mesti wudhu dulu ya, seperti orang Islam cuci tangan dulu, cuci mulut, cuci hidung, semuanya. Bukan seperti itu. Biar bagaimanapun juga, Tuhan kita adalah seorang raja. Kalau kita mau menghadap seorang raja, ada aturan tertentu yang harus kita lakukan. Ada prosedurnya, ya. Meskipun kita seorang anaknya anak Tuhan ya, we are the children of God, tapi tidak begitu saja dalam keadaan yang kotor, dalam keadaan yang tidak beriman, dalam keadaan yang ragu-ragu. Ya. Satu hal yang menjadi polemik, kenapa doa kita tidak dijawab? Nomor satu, iman. Apakah kita mengimani apa yang kita doakan? Apakah kita mengimani, percaya penuh bahwa Tuhan akan mengerjakan apa yang kita minta? Tapi sebelum kita ke situ, kita lihat diri kita sendiri. Apakah Tuhan sudah melihat kita righteous? Apakah Tuhan sudah melihat kita orang yang benar? Apakah kita sudah mengerjakan pekerjaan Tuhan? Apakah kita sudah bertobat? Kemarin baru aja ngomongin si Anu, baru aja bergosip. Lalu saya langsung datang ke rumah Tuhan gitu. Tuhan, saya punya petisi. Tuhan, saya punya request. Ngegosip itu dosa, slandering. Bahaya. Jangan dikira ngomongin orang itu sepele.
Kalau di Islam kan katanya fitnah lebih kejam daripada pembunuhan ya. Tapi memang benar. Benar, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Karena bukan pisau yang membunuh, tapi bisa saja orang itu bisa bunuh diri karena fitnah tersebut. Sudah banyak beritanya, baik itu di pos kota. Masih ada pos kota nggak sih sekarang? Baik itu di pos kota, di Kompas, di Java Media, atau di koran-koran di sini juga banyak. Ya, orang mati bunuh diri karena gosip. Tuhan melihat hal yang kecil. Jangan sepelekan hal kecil. Sekecil apapun Tuhan lihat. Ya, kalau kita sudah benar, kita sudah mengerjakan firman Tuhan, kita sudah mengerjakan apa yang Tuhan inginkan daripada kita, dan kita kerjakan, maka Tuhan melihat value, melihat kita bernilai. Kita nggak bisa sembarangan langsung masuk ke pekarangan Tuhan, nggak seenaknya. Memang kita adalah anak Tuhan, ya. You are a child of God, you can just come boldly to the throne of God. Firman Tuhan kan seperti itu. You can come boldly to the throne of God with your thanksgiving and supplication. Yes, I am coming boldly, but I know whether I am clean or not. Tapi saya harus tahu saya ini kotor atau tidak. Kalau saya kotor, kalau saya tadi baru saja berzina, ya, terus langsung datang kepada Tuhan tanpa minta ampun dulu. Yang pertama yang harus kita kerjakan adalah sebelum kita masuk ke throne room, sebelum kita masuk ke pekarangan Tuhan, kita minta ampun dulu. Kita bertobat dulu. Doa pertobatan ya, semua sudah tahu ya, doa pertobatan. Ampuni aku Tuhan, ampuni dosa-dosaku Tuhan. Aku telah berbuat keji terhadap diriku, aku telah berbuat keji terhadap dirimu, aku telah berbuat keji terhadap orang siapa yang Engkau kejikan. Ampuni aku Tuhan. Engkau katakan bahwa bila aku datang kepadamu untuk meminta ampun, Engkau akan setia mengampuni aku. Dan Tuhan, aku imani bahwa Engkau telah mengampuni aku. Yang pertama, imani. Apa yang kamu doakan, apa yang kita doa, apa yang kita bawa doa, imani. Kalau kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan untuk mengampuni dosa kita, maka imani bahwa Tuhan telah mengampuni dosa kita. Kalau kita meminta Tuhan, cucikanlah aku, sucikan aku dengan darah-Mu Tuhan, maka imani bahwa Tuhan sudah mensucikan kita dengan darah Kristus. Barulah kita bilang terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik, Engkau mengampuni aku, Engkau sudah mensucikan aku kembali, Engkau sudah mencuci dosa-dosaku. Barulah kita datang ke throne room dengan supplication dan thanksgiving. Kalau kita doa, jangan langsung request, ya. Kan doa ya, dikatakan come to me to the throne room of God with thanksgiving and supplication. Doanya apa dulu? Thanksgiving dulu. Terima kasih Tuhan atas nafas yang Engkau berikan. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadi Tuhanku. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Makasih, kita puji-puji dulu Bapak kita. Baru deh kita ada request. Kalau di setiap proposal, kalau ada yang pernah kasih proposal, itu kan nggak langsung minta ini proposal saya, tapi ada dulu depannya kami sedang membuat ini, begini untuk ini, untuk itu, yang baik-baiknya dulu, baru yang bawahnya kami memerlukan dana sekian, kiranya Bapak Ibu bisa membantu saya, gitu kan? Kalau proposal ya, proposal dunia. Nah mereka itu nyonteknya dari doa. Ayo kita ke Matius 6 ya.
Ayo Kodek. Kita masuk ke Matius 6. Tata cara berdoa yang baik, yang benar. Apa dulu sih yang kita doakan? Matius 6 Matius 6 ayatnya yang ke-9. Ini doa Bapa kami. Tapi kita akan bedah sekata demi sekata. Mana Kodek? Belum bisa ya? Atau ada yang bisa bantu Kodek untuk Pak YP? share screen? Pak YP boleh bantu akses share screen, Pak? Atau mungkin siapa yang Silakan bisa Hendra, jadi? sudah kok Hendra. Oke. Matius 6 ayat yang ke-9. Kecil sekali. Ya. Oke. Matius 6 ayat yang ke-9. Ya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Stop. Doanya seperti ini. Ini contoh aja ya. Ini contoh bagaimana berdoa. Bapa kami yang di sorga. Kenapa kita harus mengatakan Bapa kami yang di sorga? Karena Bapa sekarang dan memang selalu bertahta di sorga. Bapa tidak pernah main-main ke dunia. Bapa tidak pernah main-main ke bumi. Bapa selalu ada di sorga. Itu tronnya, itu tahtanya Bapa. Dikuduskanlah namamu. Kenapa kita mengkuduskan nama Bapa? Kalau Bapa kudus, kita juga harus kudus. Makanya tadi saya bilang, kita bersihkan dulu. Kita minta ampun dulu atas dosa-dosa kita. Baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Kita minta ampun dulu, kita bersihkan dulu. Minta kepada Bapa yang di sorga untuk membersihkan kita. Bapa yang di sorga. Satu-satunya Bapa yang ada di sorga adalah Bapa kita. Father, Yahweh, Jehovah, Elohim. Yang ada bersama kita sekarang ini, yang ada bersama kita ikutan Zoom sekarang ini adalah Roh Kudus. Yang ada bersama saya saat ini memberikan materi adalah Roh Kudus. Yang empower saya saat ini adalah Roh Kudus. Yang menggunakan mulut saya saat ini adalah Roh Kudus. Roh Kudus ingin menyampaikan sesuatu, tapi tidak mungkin langsung, "Hai anak-anakku, inilah aku." Yang ada semua pada kabur. Maka Roh Kudus menggunakan mulut kita, menggunakan saya pada saat ini. Kalau Pak Adil lagi khotbah, maka Roh Kudus menggunakan mulut Pak Adil. Selama orang itu diurapi oleh Roh Kudus, maka yang keluar adalah kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau bukan Roh Kudus yang mengurapi, tapi ada roh lain yang mengurapi, maka yang keluar adalah cacian, makian, dan ketidakbenaran firman Tuhan. Penyelewengan firman Tuhan. Jadi ingat, kalau Roh Kudus mengurapi orang tersebut, yang keluar dari mulut orang tersebut adalah kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau bukan Roh Kudus yang mengurapi orang tersebut, maka yang keluar adalah perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan Bapa kita, perkataan-perkataan
yang mempermalukan Tuhan, perkataan-perkataan yang tidak membenarkan firman Tuhan, penyelewengan firman Tuhan. Itu dulu. Kalau kita datang kepada Tuhan, Bapa yang di sorga, Father in heaven, Heavenly Father, hallowed thy name. Kita kuduskan dulu nama Tuhan. Kita puji-puji dulu. God, you're awesome. Thank you, Lord. You're so great. You're holy. Baru kita masuk. Kita memuji dulu. Kita puji dulu. Kita kuduskan dulu. Ya. Lalu yang ke-10, silahkan Endra. Ya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Oke. Datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kerajaan Tuhan itu seperti apa sih? Coba kita ngebayangin ya, sebuah kerajaan yang megah, yang luar biasa. Kerajaan Tuhan itu kerajaan yang paling megah, yang paling luar biasa. Semua keajaiban ada di situ. Datanglah kerajaanmu. Kita kebayang dulu kerajaan Tuhan seperti apa. Lalu kita meminta, datang kerajaanmu Tuhan di sini. Sebagai anak-anak Tuhan, ini buat anak-anak Tuhan ya. Coba tolong yang di YouTube, yang menyimak. Semua anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan tidak ada yang mengemis. Anak-anak Tuhan tangannya selalu di atas, bukan di bawah. Memang pada saatnya tangan kita ada di bawah, tapi kita tidak meminta. Posisi kita mungkin di bawah, tapi tangan kita tidak di bawah. Pengalaman saya, waktu saya bangkrut, saya tidak mengemis. Saya bangkrut, saya tidak punya duit sepeser pun. Ya, saya tinggal di mobil, saya tidak punya tempat tinggal, saya tidak punya atap. Saat itu saya tidak mau harus tinggal di shelter, tapi saya tidak pernah tangan di bawah. Posisi boleh di bawah, kita boleh miskin, kita boleh tinggal sementara di tempat orang lain, tapi jangan pernah tangan kita menengadah. Saya melihat banyak sekali pengemis-pengemis Kristen di Facebook mempermalukan Tuhan. Mempermalukan Tuhan. Saya miris melihatnya. Karena yang seperti itu bisa dimanfaatkan oleh setan. Mempermalukan Tuhan. Kalau sampai kita dimanfaatkan oleh setan, itu kita sudah mempermalukan Tuhan. Jadilah kehendakmu. Apa kehendak Tuhan? So misalnya kita mau berdoa untuk Jakarta, kita mau berdoa untuk Malang, kita mau berdoa untuk Samosir, kita mau berdoa untuk Kupang. Kita mesti tahu dulu kehendak Tuhan untuk Jakarta apa sih? Yang kita tahu, Tuhan ingin semua orang bertobat. Itu ada di firman. Maka kita bisa minta kepada Tuhan, Tuhan, jadikanlah Jakarta milikmu. Jadikanlah seluruh penduduk Jakarta menyembahmu Tuhan. Kehendak Tuhan. Kita gak usah lagi dulu doa-doa, hancurkan ini Tuhan, hancurkan itu, hancurkan si ono, si ini, penjarakan dia Tuhan. Itu doanya orang sebelah. Doanya kita adalah, apa kehendakmu Tuhan? Tuhan, mulut si Abdul ini jelek sekali Tuhan. Jamahlah hatinya agar dia selamat. Karena kalau dia selamat, mulutnya pasti berubah. Biasanya orang yang tidak selamat, mulutnya comberan. KTP-nya boleh Kristen,
Wah, saya Kristen sejak lahir loh, tapi mulutnya comberan. Itu artinya belum selamat, belum kudus. KTP saya masih Islam nih, tapi saya sudah menerima Kristus. Tuhan tidak melihat KTP-mu. Nanti kalau masuk ke pintu surga ditanya, KTP-nya apa, Mas? Nggak begitu. Yang dilihat oleh Tuhan adalah apakah saya tercover dengan darah Kristus, dengan darah putraku. Apakah engkau kudus? Apakah engkau layak? Jangan sampai nanti kita ada di pintu surga, ketok 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 ketok. Saya Endra, Tuhan. Tuhan bilang begini, siapa kamu? I don't know you. Jangan sampai begitu. Jangan sampai Tuhan bilang, not everyone who says to me, Lord, 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 shall enter the kingdom of heaven. Jangan sampai seperti itu. Ya. Kita mau mendengar dari Tuhan ucapan seperti ini. Well done, good and faithful servant. Karena kita sudah mengerjakan apa kehendak Tuhan. Sebelum kita meminta orang lain melakukan kehendak Tuhan, cek dulu diri sendiri. Apakah saya sudah melakukan kehendak-Mu, kehendak Tuhan? Cek dulu. Ya. Jangan main tuding ke kita dulu. Saya sudah melakukan kehendak Tuhan belum? Apakah saya sudah mengasihi orang-orang yang menghina saya? Apakah saya sudah mengasihi umat-umat muslim? Apakah saya sudah mengasihi orang-orang mantan dulu pejuang NII? Apakah saya sudah mengasihi mereka? Apakah saya sudah berdoa untuk mereka? Kita masih cek ke kita dulu nih. Kalau kita nunjuk orang, satu telunjuk ke orang tersebut, tapi 3 ini ada kepada kita. Maka dari itu, sebelum kita meminta orang untuk melakukan kehendak Bapa, cek dulu apakah kita sudah melakukan kehendak Bapa. Menjadi seorang pendoa itu tidak mudah. Dia harus come clean dulu, baru bisa. Engkau meminta jadikan kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Sekarang kita lihat, kita bayangkan aja ya, di sorga keadaannya seperti apa sih? Apakah di sorga ada homeless, ada pengemis? Ya, apakah di sorga ada peminta-minta? Apakah di sorga ini ada pecandu? Apakah di sorga nanti ada pezina? Apakah nanti di sorga ada orang yang suka ngata-ngatain? Apakah nanti ada di sorga ada yang berantem mengenai doktrin? Tidak ada. Maka minta itu dulu. Minta dulu kehendak Tuhan. Tapi sebelum kita minta kehendak Tuhan kepada orang lain, kepada negara, kepada kota kita, kepada tempat di mana kita tinggal, kepada keluarga kita, lihat ke kita dulu. Apakah saya sudah mengerjakan kehendak Tuhan seperti yang Tuhan inginkan di sorga? Apakah saya sudah memposisikan diri saya seperti posisi saya di sorga? Jadi ke kita dulu, ya. Sebelum kita tuding, ke kita dulu. Ini sesi pelajaran berdoa ini akan terus berlanjut ya. Jadi saya tidak akan memforsir sampai habis. Kalau Matius 6 ini hanya 2 verses yang saya bawakan, makanya 2 verses. Selanjutnya saya akan bawa topiknya untuk minggu depan ya, supaya tetap hangat, supaya apa yang kita terima hari ini kita camkan. Kalau saya kasih kalian banyak makanan, nanti kalian muntah karena kalian belum siap untuk terima banyak makanan. Jadi sedikit demi sedikit dulu. Minggu depan kita akan ulang sedikit yang minggu ini dan kita lanjut ya. Sedikit demi sedikit, karena memang memori manusia sekarang ini sudah sangat minim.
15 menit aja orang sudah lupa apa yang tadi saya katakan. Makanya saya selalu ulang apa yang minggu lalu, sedikit lalu tambahkan sedikit di sini. Nah, itu dulu. Kita akan tutup dulu ya sebelum tanya jawab. Ya, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kesempatan ini kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu, untuk membenarkan firman-Mu Tuhan, untuk memuji nama-Mu, untuk memuliakan nama-Mu. Dan janganlah kami mempermalukan nama-Mu dengan mulut kami Tuhan. Urapilah kami setiap saat Tuhan, kemana kami pergi. Urapilah kami agar apa yang keluar dari mulut kami adalah pujian kepadamu, adalah yang mengharumkan nama-Mu Tuhan. Janganlah kami mempermalukan Tuhan dengan mulut kami, dengan kelakuan kami. Tuhan, sucikanlah kami setiap saat. Di saat kami berdosa, ingatkanlah kami agar kami bertobat Tuhan sebelum kami meminta apapun daripadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengurapi kami, Engkau telah memberkati kami dengan firman-Mu. Dengan segala pujian dan segala hormat kami Tuhan, kami ucapkan syukur dalam nama Yesus. Amin. Ayo silakan kalau ada yang tanya, tanggap. Kalau yang tadi nggak ngikutin dari awal, bisa balik lagi ke YouTube.